Desak Biden Jokowi buat Israel ciut. Kali ini, Netanyahu takluk sampai lakukan ini. Seperti yang kita ketahui dan saksikan bersama, bahwa Presiden Jokowi telah membahas isu Palestina bersama Presiden Amerika Serikat. Hal tersebut dibilang sangat vital karena Amerika Serikat memiliki pengaruh yang cukup besar, bahkan bisa dibilang sangat besar, terhadap pergolakan politik di Israel. Begitupun dengan dana perang yang selama ini mengalir. Tentu saja Presiden Jokowi mendesak dan meminta terhadap Biden agar lebih membuka mata lebar-lebar terkait konflik ini. Sepertinya hal tersebut membuahkan hasil nyata. Bahkan kali ini, kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, Kabinet keamanannya telah menyetujui serangkaian langkah untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pembukaan kembali sementara jalur utama yang hancur dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Pengumuman ini dibuat beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan bahwa dukungan AS di masa depan untuk Israel akan bergantung pada tindakan nyata yang diambilnya untuk melindungi warga sipil dan pekerja bantuan. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa penyeberangan Erez yang terletak di utara Gaza dan selama bertahun-tahun berfungsi sebagai satu-satunya terminal penumpang bagi orang-orang untuk masuk dan keluar wilayah tersebut, akan dibuka kembali untuk sementara. Menurut pernyataan itu, lebih banyak bantuan juga akan diizinkan melalui pelabuhan Ashdod yang terletak sekitar 40 km utara Gaza, dan pihak berwenang juga akan mengizinkan peningkatan bantuan Yordania melalui Kerem Shalom, sebuah perbatasan di Israel Selatan. Israel akan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan sementara melalui Ashdod dan pos pemeriksaan Erez, kata pernyataan Israel sebagaimana dilansir The Guardian. Peningkatan bantuan ini akan mencegah krisis kemanusiaan dan diperlukan untuk memastikan kelanjutan pertempuran dan mencapai tujuan perang, tambah pernyataan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Adrienne Watson, menyambut baik pengumuman tersebut dan menambahkan bahwa rencana tersebut sekarang harus dilaksanakan secara penuh dan cepat. Seperti yang dikatakan Presiden hari ini melalui telepon, kebijakan AS sehubungan dengan Gaza akan ditentukan oleh penilaian kami terhadap tindakan segera Israel terhadap hal ini dan langkah-langkah lainnya, termasuk langkah-langkah untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah dan keselamatan pekerja bantuan, kata Watson. Tekanan internasional meningkat di Israel setelah Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 7 karyawan Badan Amal World Central Kitchen (WCK) yang berbasis di AS. Pada Kamis, Biden menyerukan gencatan senjata segera di Gaza menyusul panggilan telepon antara Presiden AS dan Netanyahu yang pertama sejak serangan udara Israel menewaskan 7 karyawan WCK. Dalam percakapan telepon kemarin, yang berlangsung kurang dari 30 menit, Biden mengeluarkan teguran yang paling keras atau ultimatum kepada Israel sejak awal konflik. Dia menjelaskan perlunya Israel mengumumkan dan menerapkan serangkaian langkah spesifik, konkret dan terukur untuk mengatasi kerugian sipil, penderitaan kemanusiaan dan keselamatan pekerja bantuan, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Saya telah menjelaskan bahwa kebijakan AS sehubungan dengan Gaza akan ditentukan oleh penilaian kami terhadap tindakan segera Israel terhadap langkah-langkah ini. Biden mengatakan bahwa gencatan senjata segera sangat penting dan mendesak Israel untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas tanpa penundaan, kata Gedung Putih. Pernyataan tersebut menandai perubahan tajam dalam retorika Biden dan mengisyaratkan untuk pertama kalinya bahwa dukungan AS dapat terus diberikan. Komentar Biden juga diamini oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengatakan dukungan AS akan dibatasi jika Israel gagal menyesuaikan perilakunya. Jika kami tidak melihat perubahan yang perlu kami lihat, maka akan terjadi perubahan dalam kebijakan kami, katanya kepada wartawan di Brussels. Saat ini, tidak ada prioritas yang lebih tinggi di Gaza selain melindungi warga sipil, memberikan bantuan kemanusiaan, dan memastikan keamanan bagi mereka yang memberikannya. Israel harus menghadapi momen ini, katanya.
AS telah memberikan bantuan militer penting dan dukungan diplomatik untuk serangan Israel selama hampir 6 bulan, yang diluncurkan sebagai tanggapan terhadap serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel Selatan. WCK telah meminta Australia, Kanada, Polandia, Amerika Serikat, dan Inggris yang warganya tewas dalam serangan itu untuk bergabung dalam penyelidikan independen atas insiden tersebut. Ini adalah serangan militer yang melibatkan banyak serangan dan menargetkan 3 kendaraan WCK, kata Badan Amal tersebut dalam sebuah pernyataan. Ketiga kendaraan tersebut membawa warga sipil, mereka ditandai sebagai kendaraan WCK, dan pergerakan mereka sepenuhnya mematuhi otoritas Israel.